Ia usul supaya Jokowi jadi ketum PDIP dan Bu Mega jadi Dewan Pembina setelah 2024. Tanggapan dari PDIP seperti apa, Mas? Ya, di dalam media tersebut kan memang disampaikan opini untuk menyampaikan berbagai gagasan-gagasan. Ya, sebagai gagasan tentu saja kami menerima sebagai masukan, tetapi terkait dengan PD Perjuangan skala prioritas memenangkan pemilu. Ini Rakernas yang keempat. Dan kemudian Rakernas kelima akan dilakukan setelah pemilu, baru pada tahun 2025 akan dilaksanakan kongres partai yang keenam. Nah, di dalam kongres itu kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi. Sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai. Nah, tradisi PD Perjuangan tentu saja adalah politik arus bawah. Politik mendengarkan hati sanubari dari seluruh anggota partai, karena kongres itu akan diikuti oleh seluruh utusan dari tingkat yang paling bawah. Maka namanya utusan yang membawa mandat. Nah, sehingga itu nanti akan pada tahun 2025 kita menangkan dulu, dan setelah pemilu dimenangkan oleh dukungan rakyat, PD Perjuangan harus mengawal. Apalagi Presiden Jokowi kemarin sudah menegaskan suatu hal yang sangat fundamental. Bagaimana Pak Ganjar Pranowo begitu dilantik langsung bergerak untuk membangun, mewujudkan langkah-langkah strategis kedaulatan pangan tersebut. Seberapa mustahil Presiden Insinyur Haji Joko Widodo jadi Ketua Umum PDIP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sejak era reformasi, bermunculan partai politik cukup banyak, bagaikan jamur di musim hujan. Banyak sekali orang yang semangat mendirikan partai politik, padahal syaratnya itu sangat sulit. Selain harus memiliki dana jumbo, juga harus mampu mengajak orang lain dengan jumlah yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kebanyakan partai baru tersebut tidak sanggup untuk bertahan. Mereka pun berguguran, bubar, atau bersatu dengan parpol lainnya. Partai yang sanggup bertahan dari sekian banyak partai politik adalah PDI Perjuangan. Partai yang berlogo kepala banteng ini menjelma menjadi partai politik kuat, besar, dan mampu menjadi juara di 2 pemilu terakhir ini. Kepemimpinan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mampu membawa partai politik ini mempunyai kursi parlemen terbanyak di antara partai politik lainnya. Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri di PDI Perjuangan sangat kuat. Tidak ada yang berani untuk mengusik. Bila ada momen pemilihan ketua umum, pasti berlangsung tenang dan Megawati Soekarno Putri kembali terpilih secara aklamasi. Sampai saat ini, tidak ada yang mau dan mampu untuk berkompetisi dengan Megawati Soekarno Putri untuk jadi pucuk pimpinan partai politik PDIP ini. Terah Soekarno menjadi salah satu nilai jual, daya tarik paling kuat
bagi masyarakat dan kader partai. Sampai saat ini, Presiden Soekarno masih sering disebut sebagai salah satu inspirasi perjalanan dari PDI Perjuangan. Beberapa waktu yang lalu, muncul ide agar Presiden Joko Widodo jadi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menggantikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Siapa yang berani mengusulkan ini? Putra Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, Guntur Soekarno Putra, yang merupakan kakak dari Megawati Soekarno Putri, menyebut terdapat kemungkinan Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDIP. Guntur mengatakan Megawati Soekarno Putri bisa menjadi Ketua Dewan Pembina apabila Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP. Menurut saya, ini cukup mustahil kalau Joko Widodo jadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Pertama, Megawati Soekarno Putri bukan saja mampu jadi Ketua Umum yang sangat dihormati internal partai, tapi juga di luar partai. Megawati Soekarno Putri selain jadi Ketua Umum, juga jadi simbol PDI Perjuangan. Megawati adalah PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan adalah Megawati Soekarno Putri. Bersatu padu menjadi satu kesatuan yang utuh. Walaupun sudah sepuh, tapi karisma seorang Megawati Soekarno Putri masih sangat dan amat tinggi. Sampai saat ini tidak pernah ada gejolak, apalagi ada aspirasi dari kader untuk mengganti Megawati Soekarno Putri. Semua kader patuh bin taat kepada Megawati Soekarno Putri. Kedua, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan tak ingin menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk menggantikan Megawati Soekarno Putri. Presiden Jokowi mengaku mau pensiun dan pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah menuntaskan masa jabatannya pada Oktober 2024 mendatang. Ketiga, terah keluarga Soekarno masih kuat sebagai pengikat para kader dari level atas hingga akar rumput. PDIP membutuhkan figur yang kuat dan memiliki ikatan hingga kader tingkat bawah di masa transisi pemerintahan pada 2024 mendatang. Kriteria tersebut masih dimiliki oleh seorang Megawati Soekarno Putri dan keluarga. Para kader PDI Perjuangan menempatkan keluarga Bung Karno sebagai ideolog, Bung Karno sebagai proklamator dan bapak bangsa. Bila Ketua Umum PDI Perjuangan diganti oleh orang bukan dari keluarga Soekarno, partai ini akan kehilangan marwahnya. Jika memang Megawati Soekarno Putri berniat pensiun, maka orang yang paling layak menjadi penggantinya adalah Puan Maharani. Puan Maharani merupakan sosok perempuan yang sudah sangat berpengalaman di dunia perpolitikan tanah air. Puan Maharani sudah jadi politikus perempuan yang sangat mumpuni. Gemblengan dari seorang ibu yang bernama Megawati Soekarno Putri sejak dini mampu mengajarkan berbagai hal tentang perpolitikan di tanah air. Sehingga Puan Maharani kelak layak untuk menjadi pengganti
dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Begitulah kira-kira. Bagaimana pendapat pemirsa sekalian? Silakan tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.